khawatir dia ceroboh, lupa mensyukuri nikmat Allah, mulai datangnya rizki, mulai hancurnya makanan di perut, sampai keluarnya makanan dengan mudah berbentuk kotoran maupun kencing. Itu kan kalau seandainya Allah hentikan, kamu tidak bisa kencing, tidak bisa berak, ya operasi, masuk rumah sakit. Bagian dari nikmat Allah yang tidak kita sadari, ketika makanan, minuman itu keluar dengan mudah berbentuk kotoran maupun kencing. Sebagai ganti dari itu, lupanya kita itu, jadi kita minta ampunan kepada Allah. Sehabis keluar kamar mandi, ghufranak, 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 ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Engkau sering memberikan rizki, memberikan nikmat, banyak kenikmatan tidak bisa terhitung tanpa saya sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pengajian tentang adab daripada qadil hajat, buang air besar maupun air kecil. Pertemuan yang ketiga, semoga jadi ilmu yang bermanfaat, barokah biniyati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami' abaih wa ikhwanih minal anbiya wal mursalin wa jami' ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in misani ila yaumiddin, jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil arba'a radhiyallahu anhum salawatullah wa salamuhu alaihi wa alim ajma'in wa jami'i immatil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufad mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhadithin jami'ul ilqani ajma'in wa jami'il mu'allif hadal kitab wa jamil ulama wal awliya wa syuhada al madhkura asma'um fi hadhil kutub. Hadrati jami'i walidaina, jami' abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina ikhwan fid din wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan yang ketiga, adab daripada qadil hajat. Yang pertama kemarin disebutkan bahwasanya
di kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 190, yusanu ayyakula Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Sunat sebelum masuk kamar mandi inda iradati dukhuli baitil khala, ketika hendak masuk ke toilet, rumah, buka aurat, fil muaddi liqada'il hajat, di dalam tempat yang disediakan untuk buang air besar ataupun kecil, aw inda wusuli lil mahal alladhi aradal julusa fi sahra, atau ketika sampai di sebuah tempat yang hendak kita duduk qadil hajah, yaitu di tempat sahra, padang sahara, tanah lapang yang tidak ada bangunannya. Sunat membaca doa tersebut. Wa yusanu ziyadatu bismillah qablahu, tapi sunat diawali kata-kata bismillah sebelum mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Wala yazidu ar-rahmanir rahim, dan tidak usah ditambahi ar-rahman ar-rahim. Cukup bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu, tolong selamatkan saya, tolong jaga saya dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Bisa bahasa Arab doanya, bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terserah sebisanya. Wa innama quddimat ta'awud 'alaiha indal qiraah. Kalau orang mau baca Al-Qur'an a'udzu dulu sebelum bismillah. Orang mau masuk kamar mandi bismillah dulu sebelum a'udzu. Apa bedanya? Kalau baca Al-Qur'an, idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ketika kamu hendak baca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk ketika kamu sedang baca Quran. Biar kamu khusyuk baca Al-Qur'annya, biar kamu tidak ngitung-ngitung lembarannya, tidak sampai-sampai ada gitu kayak ngitung uangnya. Cek suwi nih, tak sih kan. Itu karena ada bisikan setan ketika kita baca. Karena apa? Orang yang penuh dengan cahaya Al-Qur'an di dalam tubuhnya, itu setan mendekat terbakar. Apalagi dia sampai mengamalkan isi kandungannya. Jadi sunat baca ta'awud sebelum bismillah pada saat mau baca Al-Qur'an. Kalau mau masuk kamar mandi, sunatnya bismillah dulu baru ta'awud, a'udzu. Bedanya di sini. Li'annaha min jumlatiha, karena a'udzunya baca Al-Qur'an itu termasuk bagian daripada membaca. Jadi a'udzu dulu baru bismillah. Beda dengan a'udzunya masuk kamar mandi. A'udzunya masuk kamar mandi itu merupakan bagian dari doa. Sebelum kita doa baca bismillah dulu. Itu bedanya. Ini disebutkan keterangannya di kitab I'anatul Talibin. Kemudian artinya gitu. Atau ada di kitab Ubab atau Bidayatul Hidayah ada tambahan wazada fil ubab Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-najisi al-khabisil mukhbisi asyaitonir rajim. Kalau di kitab Ubab Syekh Al-Muzajjad lafadznya bukan minal khubus wal khaba'is, tapi minar rijsi, dari setan yang kotor, dari makhluk yang kotor, an-najisi makhluk yang najis, al-khabisi makhluk yang buruk, yang jelek, al-mukhbisi dan makhluk yang mendatangkan keburukan. Siapa? Asyaitonir rajim, yaitu setan yang terkutuk. Maksudnya yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kenapa Rasul mengajarkan doa ini sebelum masuk kamar mandi? Karena jin laki maupun perempuan senangnya di kamar mandi. Untuk apa? Untuk ngintip manusia yang buka aurat. Biar kita tidak diganggu. Maka sunat baca doa tersebut. Apalagi perempuan perlu. Kalau bisa ditambahi doa mau lepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat dibaca mau melepas pakaian. Baik melepas pakaiannya mau tidur atau mau masuk kamar mandi, ya, melepas pakaian itu baca doa itu. Apa tujuannya? Bismillahirrahmanirrahim, doa melepas pakaian ini.
Ini biar ketika pakaian dohir kita, pakaian konkret yang kelihatan mata itu terlepas, maka Allah gantikan pakaian gaib. Jadi mereka makhluk-makhluk yang halus tidak bisa melihat aurat kita karena sudah Allah tutup dengan pakaian gaib. Itu maksudnya doa itu. Meskipun mereka lihat, ya lihatnya kita kayak lihat pakai pakaian. Nah, doa melepas pakaian itu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian keluar kamar mandi. Juga di kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 190. Yusanu ayyakula ghufranak inda khuruji min mahalli qada'il hajat salasan. Sunat membaca ghufranak 3 kali ketika keluar dari kamar mandi, ketika keluar dari tempat kita qadil hajah, yaitu toilet, fonten, WC maupun qadil hajahnya di sungai. Tiap keluar dari sungai itu baca doa ghufranak. Apa artinya? Aku memohon ampunanmu ya Allah, aku memohon ampunanmu. Bisa pakai bahasa Jawa meskipun tidak bahasa Arab ghufranak. Yang penting kita doa ini. Wa innama sunna su'alul maghfirah indan syirafi. Mengapa sehabis kita keluar kamar mandi kita sunat doa minta ampunan kepada Allah? Alasannya gini, litarkihi dzikrallahi ta'ala fitilkal halah. Karena pada saat kamu sedang qadil hajah, kamu mulutmu tidak zikir kepada Allah, makruh zikir. Jadi sebagai gantinya setelah keluar dari kamar mandi kita sunat minta ampunan kepada Allah, zikir kepada Allah. Au khaufi min taksiri fi syukri ni'amillah allati an'ama alaih allati min jumlati an at'amahu thumma hadhamahu thumma sahala khurujahu. Mengapa keluar kamar mandi sunat doa minta ampunan yang bahasa Arabnya ghufranak 3 kali? Karena khawatir dia sembrono, melupakan diri mensyukuri semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Mulai dari an at'amahu, Allah memberikan rizki makanan kepada dia, dia lupa mensyukuri makanan tersebut. Hatinya tidak sadar kalau yang mendatangkan makanan itu Allah, yang mendatangkan rizki makanan itu Allah. Tsumma hadhamahu, ketika makanan itu masuk ke dalam lambung, makanan itu dicerna oleh pencernaan lambung, dihancurkan oleh usus-usus. Tsumma sahalah khurujahu, kemudian Allah permudah keluarnya makanan tersebut berupa kotoran maupun kencing. Khawatir dia ceroboh, lupa mensyukuri nikmat Allah, mulai datangnya rizki, mulai hancurnya makanan di perut, sampai keluarnya makanan dengan mudah berbentuk kotoran maupun kencing. Itu kan kalau seandainya Allah hentikan, kamu tidak bisa kencing, tidak bisa berak, ya operasi, masuk rumah sakit. Bagian dari nikmat Allah yang tidak kita sadari, ketika makanan, minuman itu keluar dengan mudah berbentuk kotoran maupun kencing. Sebagai ganti dari itu, lupanya kita itu, jadi kita minta ampunan kepada Allah. Sehabis keluar kamar mandi, ghufranak. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Engkau sering memberikan rizki, memberikan nikmat, banyak kenikmatan tidak bisa terhitung tanpa saya sadari. Ampunilah dosa-dosaku. Itu maksudnya. Kenapa doa keluar kamar mandi minta ampunan? Alasannya itu, biar kita tidak lupa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian di kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 59, yuqaddimu nadban dakhilul khala' yasarah wal kharij yaminah alal aksi minal masjid. Sunat mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Ketika keluar, mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan.
Kebalikan dari masjid, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Mengapa demikian? Li'anna kullama kana minat takrim yubda fihi bil yamin wa khilafuhu bil yasar. Karena segala sesuatu yang mengandung unsur takrim, unsur mulia, unsur menghormati, maka sunatnya dimulai dengan hal yang kanan. Sebaliknya yang ada unsur hina, kayak masuk kamar mandi kan hina, membuka aurat dan banyak tempat kotoran dan najis di situ. Jadi yang mengandung unsur hina itu sunatnya mendahulukan kaki kiri. Contohnya lagi makan, kita makan itu sunatnya tangan kanan. Kita cebok istinja sunatnya tangan kiri. Yang mengandung unsur penghormatan itu kanan, tayamun. Yang mengandung unsur hina seperti cebok, istinja itu tangan kiri. Jadi ada bagian sendiri-sendiri ciptaannya Allah dalam diri kita itu. Di munasabatil yasar lil mustaqdzar wal yamin li ghairi. Karena pantasnya hal yang kiri itu dengan yang jorok-jorok, sedangkan yang kanan itu dengan yang baik-baik. Waqad rawat Tirmidzi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna man bada'a bi rijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala' ubtuliya bil fakri. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah menjelaskan annaman bada'a bi rijlihil yumna qabla yasarih idza dakhala al khala ubtuliya bil fakri. Barang siapa yang senang mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi, barang siapa yang senang mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi, maka dia Allah kasih balak, Allah kasih ujian, fakir, seret rizkinya, banyak hutangnya, bisnisnya tidak sukses, sawahnya gagal panen, usahanya, dagangannya, niaganya bangkrut, tidak dapat keuntungan. Jadi orang yang sering mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi itu rata-rata fakir, miskin, rata-rata seret rizkinya. Ini hadis riwayat sahabat Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi. Jelas ya. Yusannu kemudian di kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 191. Yusannu alla yadkhulal khala' maksyufar ra'si wala hafiyan wala ya'bas wala yanduru ilal kharij illa limaslahatin ka ru'yatil hajar fil istinja hal qala asyai'an aula. Sunat masuk kamar mandi itu sunat kepala ditutup. Ditutup ini bebas, fleksibel, bisa ditutup pakai kopiah, bisa ditutup pakai surban, bisa ditutup pakai kerudung, bisa ditutup pakai handuk, atau enggak ditutup pakai kaos, atau ditutup pakai gayung janting, cebok atau orang Jawa cebok itu ya cawi nanti. Itu bisa, yang penting kepala itu ditutup. Karena apa? Biasanya kepala kalau ditutup itu bangsa jin tidak bisa ganggu. Wala hafian, sunatnya masuk kamar mandi itu pakai sandal. Makanya sediakan sandal khusus untuk kamar mandi. Ada sandal sucian, khawatir di luar kamar mandi ada najis, sucian ke tempat sholat, disediakan. Di dalam kamar mandi itu sunat pakai sandal. Biar apa? Najis-najis, bakteri, baksil, kuman yang ada di dalam kamar mandi tidak diserap oleh pori-pori telapak kaki kita. Biar tidak jadi penyakit, nanti rematik, itu gara-gara menghirup pori-pori telapak kakinya ya sering itu meresap, nyedot baksil kuman yang ada di dalam kamar mandi. Jadi ada sandal khusus kamar mandi itu ada. Karena apa? Karena sunat kita masuk kamar mandi itu sunat pakai sandal. Umumnya kan enggak, kamar mandinya dibiarkan
lesehan. Wala ya'bas, tidak boleh main-main di kamar mandi, nyanyian, joget-jogetan atau buat main-mainan kelaminnya. Boleh. Sunatnya masuk kamar mandi. Tetap jaga adab kepada Allah, merasa dilihat Allah. Wala yanduru ilal kharij illa limaslahatin. Sunatnya tidak melihat kotoran yang keluar, entah itu kencing, entah itu tai. Itu sunat tidak dilihat. Biar mata kita itu tetap jernih. Jadi jangan melihat kotoran. Sunatnya tidak dilihat kotoran yang keluar, kecuali karena ada maslahat. Contohnya ya, karena dibutuhkan ketika istinja. Istinjanya pakai tisu atau pakai batu. Apakah betul-betul kotoran ini terikut ke tisunya apa enggak, itu perlu dilihat. Itu namanya kepentingan, ada kepentingan, ada maslahat. Jadi tidak sunat melihat kotoran yang keluar kecuali ada kepentingan khusus, kayak kepentingan ini apakah kotorannya sudah terusap semua oleh tisu atau batu dan semacamnya. Kan sunatnya orang istinja itu pakai batu dulu atau tisu dulu baru pakai air. Itu dapat pahala double, dapat pahala 2, kesunatan 2. Kemudian wa yaksifa sabau syai'an fa syai'an illa li udhrin. Sunatnya membuka pakaian itu sedikit demi sedikit, kecuali karena ada udzur, memang kebelet banget ya langsung dibuka. Sunatnya melepas pakaian itu dari atas dulu, baru kaosnya, baru yang bawah. Sunatnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, jangan langsung sekaligus, kecuali karena ada udzur, keburu belet, keburu keluar kotorannya. Terus berikutnya wa ayyus tila saubau kadzalik indan tisobi. Ketika dia mandinya berdiri, maka sunat melabuhkan atau menurunkan pakaian yang dia pakai. Atau qadil hajahnya berdiri. Ketika dalam keadaan berdiri, sunat dilabuhkan pakaiannya, diturunkan, bukan diangkat. Pakaian itu diturunkan cara bukanya, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ini jarang diamalkan ya. Sunatnya seperti itu. Ayyusdila saubahu indan tisobihi. Ngelembrehaken pakaiannya. Ngelembreh berarti menurunkan, melabuhkan. Malan Al-Mawfula Yai Hasani Nawawi, guru saya itu, beliau itu kalau setiap mandi atau qadil hajah, entah itu kencing atau berak, beliau itu selalu nutup aurat, selalu pakai sarung. Kiai Hasani Nawawi Al-Mawfil. Alasannya beliau kalau ditanya kenapa jenengan kalau mandi pun pakai sarung, ada sarung suciannya. Berak kencing pun pakai sarung, ada sarung khusus yang disediakan untuk berak kencing, bukan untuk sarung sholat. Jadi dibiarkan, memang disediakan untuk itu. Untuk apa? Untuk nutup auratnya. Beliau alasannya bukan karena malu dilihat jin, tapi karena malu kalau buka aurat dilihat Allah. Sampai segitu. Ya Hasani Nawawi sih. Makanya kayak niru Sayyidina Ali mungkin kayak gitu. Makanya dijuluki karomah wajah, doanya semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena matanya tidak pernah dipakai melihat auratnya sendiri. Dan di Busyrul Karim halaman 70, yustahabul istisar anil a'yun bima tulus sulusadirain fil qaid. Bagi orang yang qadil hajanya duduk, sunat membuat tutup-tutup penghalang dari mata makhluk Allah yang melihat, yang ukuran tutup-tutupnya panjangnya ketika duduk itu 2/3 dhira. 2/3 dhira. 1 dhira itu ya 1 meter itu. Kalau dhiranya orang dulu sekian. Ini namanya dhira. Lengan bagian bawah ini namanya 1 dhira. Tapi yang jelas bukan dhira tangan orang sekarang. Mungkin tangannya orang dulu sekian dhiranya, 1 meter. Bagi yang duduk wadilajanya atau mandinya duduk, maka sekiranya penutup itu panjangnya
ukuran 2/3 dirok. Nah, seukuran tubuhnya ketika duduk. Wa ila surra fil qaim, ukuran orang berdiri sampai di lutut, sampai di pusar kok lutut. Ukuran orang berdiri tutup sampai di pusar. Semisal qadil hajanya di padang sahara, tanah lapang, bukan di kamar mandi. Nah, cukup sekian, tidak usah seluruh tubuh. Waqad qaruba minhu salasata azru'in fa'aqallah, lebih dekatnya ke 3 dirok ataupun kurang. 3 dirok ukuran globalnya 3 meter lah, 3 meter gitu. Wala budahuna min kaunihi aridon, usahakan penutup itu lebar, yamna ru'yata aurati, yang dapat menghalang-halangi auratnya terlihat oleh orang lain. Bihila fi satiril kiblat fi sholat, beda halnya satir dalam urusan kiblat sholat. Wa kadza fi qadail hajat inda Ibnu Hajar, demikian pula ketika qadil hajat menurut Ibnu Hajar. Ini usahakan melebihi di atasnya. Kalau urusan mandi cukup, bagi orang duduk cukup 2/3 dirok, bagi orang berdiri cukup sampai pusar. Sunnal istitar inda qada'il hajat idza lam yakun hunaka ahadun, kalau memang di sekitar dia mau qadil hajat di tanah lapang tidak ada orang sama sekali, sunatnya pakai satir tetap meskipun tidak ada orang sama sekali. Nah, ini tola-tole tidak ada orang di sawah, di pinggir sawah atau di mana, itu tetap sunat pakai tutup aurat, karena makhluk Allah bukan manusia saja. Jin pun makhluk gaib, malaikat pun makhluk gaib kan ya. Hewan itu ya lihat aurat kamu. Takut hewannya hewan ular buas, nanti dicatek nanti kelaminnya. Nah, tetap pakai sunat pakai tutup meskipun kamu qadil hajanya di tempat sepi tidak ada manusia sama sekali. Au kana wa yaghuddu nadhara, atau ada manusia tapi manusia atau orang lain itu bisa memejamkan matanya, tidak lihat aurat kita, itu tetap sunat pakai tutup meskipun dia tidak lihat aurat kita, dia merem. Saya punya teman di pondok dulu, di kamar mandi saya kebelet pipis, saya suruh keluar dulu, saya mau izin, dia jawabnya gini, oh sama-sama laki-lakinya bos ya, saya tidak lihat ya. Bukan masalah tidak lihatnya, memang kita itu ya takut lihat auratnya itu loh. Akhirnya dia merem tidak lihat gitu, tapi saya pakai satir, tetap pakai sarung kencingnya, tapi ya anaknya saya kencing setelah itu keluar. Itu tetap sunat pakai istitar, pakai tutup aurat meskipun orang yang di sekitar kita mau memejamkan mata kita, amla yahudzu, ataupun tidak mau memejamkan, tetap sunat pakai tutup aurat. Walakin yajuzu lahun nadru, tetapi bagi dia boleh melihat ketika kita pakai tutup aurat. Bagi dia orang lain itu boleh melihat kita sedang kencing tapi kita tutup aurat, nggak apa-apa. Fasatru fil ahwali salasa mandubun, jadi dalam 3 keadaan tadi, keadaan tidak ada orang sama sekali, atau ada orang tapi dia memejamkan mata, atau ada orang tapi dia tidak memejamkan mata, 3 keadaan tadi tetap buat tutup aurat itu tetap sunat hukumnya. Wa fi ghairiha, dalam selain keadaan 3 tadi, hukum nutup auratnya wajib. Undur Bujairami al-Khatib juz 1 halaman 288. Berikutnya min adabi qada'il hajat tarku hamli dzikrillah au ismin mu'azzamin. Sunat tidak membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah atau ada nama yang dimuliakan, ada nama Allah, ada nama Rasulullah SAW, walau mustarakan, meskipun nama tersebut nama yang gembulan, nama yang mustarak, nama yang itu
bergabung antara nama Tuhan dengan nama makhluk. Contohnya lafadz Ar-Rahim. Ar-Rahim ini bisa menjadi asma Allah, bisa menjadi asma Nabi Muhammad SAW. Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim bisa menjadi nama Allah dan bisa menjadi nama Rasulullah makhluknya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Nabi kalian itu mempunyai rasa empati, prihatin tinggi. Ketika kamu menderita, Nabi juga menderita. Harisun 'alaikum. Nabimu itu sangat antusias, punya cita-cita tinggi, ingin menjadikan umatnya masuk surga semua, soleh semua, beriman semua. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifatnya Nabi itu kepada orang beriman ra'uf, sayang, rahim, dan welas asih. Jadi rahim bisa menjadi sifatnya atau namanya Rasulullah, bisa menjadi namanya Allah. Ngerti ya? Meskipun yang dibawa sesuatu yang sifatnya fleksibel, umum, bisa dibuat nama Allah atau nama Rasulullah, itu tetap makruh dibawa ke kamar mandi. Contohnya ada cincin ditulisi Ar-Rahim. Inqasada bil mu'azzam, ketika nama itu tetap dimaksudkan untuk dihormati. Demikian pula wa Muhammadin, nama Nabi Muhammad, wa sairi asma'il anbiya wal malaikat. Sesuatu yang kau bawa mengandung nama-namanya para nabi lain selain Nabi Muhammad, atau nama-namanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ketika ada, meskipun hanya satu kertas ada nama Jibrilnya, jangan dimasukkan ke kamar mandi, makruh hukumnya. Wa fi ilhaqi sulahail ummah bihim khilaf. Kalau nama-nama yang dibawa adalah nama-nama orang soleh, nama-nama tokoh agama, tapi bukan yang namanya itu bukan pakai nama bahasa Arab, nama Bung Karno, Soeharto, nama Bapak Jokowi dan lain sebagainya, dibawa kamar mandi tidak apa-apa. Atau nama gurumu, tapi nama gurumu itu tidak ada nama, tidak ada kemiripan dengan nama Allah sama nama Rasulullah, tidak ada asmaul husnanya, tidak ada asmaul nabinya. Nah, kalau seperti itu ulama khilaf antara makruh dan tidak kalau dibawa ke kamar mandi. Jadi intinya hamlul mu'azzam al-madhkur makruhun wa in ghayyabahu. Membawa sesuatu yang bertuliskan nama agung, nama mulia ke dalam kamar mandi hukumnya makruh, meskipun sesuatu itu disembunyikan. Contohnya ada cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah sebagaimana cincin Rasulullah, atau ni'mal qadirullah, cincinnya Sayyidina Abu Bakar. Kafa bil maut wa'idhon, cincinnya Sayyidina Umar. Amantu billah mukhlison, cincinnya Sayyidina Utsman bin Affan. Al mulku lillah, cincinnya Sayyidina Ali. Alhamdulillah, cincinnya sahabat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Semua sahabat Nabi, bahkan Rasulullah SAW, cincinnya bertuliskan lafaz-lafaz tersebut. Ada nama Allahnya, ada nama Rasulullahnya. Itu makruh dibawa kamar mandi, meskipun cincin itu disembunyikan. Contohnya dimasukkan ke kamar mandi tapi dikantongi atau dipergem, digenggam pakai genggaman tangan, tetap makruh hukumnya. Bawa Al-Quran, saya wadahi kresek, tetap meskipun alasannya kayak gitu, diwadahi plastik, tetap makruh hukumnya. Balik tarol azru'iyu hurmata idkhalil mushaf al-khala. Bahkan Imam al-Azra'i mengharamkan orang memasukkan mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi. Kalau hanya sebatas cincin itu makruh. Kaos ditulisin Bismillahirrahmanirrahim, kaosnya itu makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau Al-Quran, satu mushaf Al-Quran dibawa masuk kamar mandi, menurut pendapat Imam Al-Azra'i bukan makruh lagi tapi haram. Sudah pelecehan, ini bukan tempatnya. Al-Quran dibawa ke masjid, ke musola. Bushrul Kalim halaman 70. Masih 33 menit. Yundabu fi ghairi hali khurujil khala alla yatakallama bi dzikrin wa qur'anin faqat
Fa in takallama bi ghairiha fala karohata. I'anatu Thalibin juz 1 halaman 187. Sunat di selain keadaan keluarnya kotoran, sunat di selain keadaan keluarnya kotoran kencing maupun berak, sunat tidak berbicara, tidak berkalam dengan kalam zikir ataupun Al-Quran saja. Jikalau dia berkalam dengan selain Al-Quran sama zikir, maka tidak makruh. Jadi ketika kotoran ini sudah keluar, di selain keadaan keluarnya kotoran, sunatnya tidak berkalam dengan zikir atau Quran. Ketika kotoran sudah keluar, tidak masalah kalau berkalam selain Al-Quran sama zikir. Seperti itu. Lagiannya tidak pantas orang ya zikiran dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kotoran keluar. Ada zikiran di kitab Tadhkirun Nas karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ketika kotoran kita terasa keluar atau susah keluar, itu bacalah sebuah ayat di surat Kahfi yang dibaca Masya Allah la quwata illa billah. Diikuti. Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi tidak ada la haulanya ya. Sebagaimana di surat Kahfi itu ada ayat Masya Allah la quwata illa billah. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan yang dapat membantu kotoran kita bisa keluar dengan enak, dengan gampang, dengan nikmat, illa billah, kecuali sebab ditolong oleh Allah. Itu maksudnya. Tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa sempat menjalankan taat beribadah, bisa sampai ke sebuah majelis ilmu, kecuali sebab dibantu oleh Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini dibaca bukan pakai mulut ketika berak atau kencing, tapi dibaca di dalam hati. Dibaca di dalam hati. Jadi hati kita pada saat berak atau kencing itu sunat baca Masya Allah la quwata illa billah. Bahkan di kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, beliau setiap Allah beritahu tentang kelebihan, kehebatan ataupun karomah beliau. Contohnya kita bisa diizini bisa menerangkan ilmu, kita diizini bisa melihat karomah kita, kehebatan kita, keistimewaan kita, kelebihan kita. Biar kenikmatan Allah itu tidak Allah hilangkan dari diri kita, maka bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap melihat, setiap Allah perlihatan kehebatan beliau sendiri, entah kehebatan masalah ilmu atau karomahnya beliau, kok kelebihan-kelebihan, beliau selalu baca Masya Allah la quwata illa billah. Mulut dan hatinya baca itu Masya Allah la quwata illa billah. Biar apa? Biar hati tidak sombong, biar merasa bahwasanya yang menghebatkan dirinya, yang memberikan kenikmatan kepada dia adalah Allah, bukan kehebatan, daya dan kekuatan diri sendiri. Syekh Abdul Qadir seperti itu. Amalannya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, setiap beliau takjub, setiap beliau Allah kasih tahu kelebihannya sendiri, itu selalu baca Masya Allah la quwata illa billah. Kalau berak itu dalam hati saja, jangan diucapkan dalam mulut karena makruh. Yang terakhir mungkin bisa kita teruskan di pertemuan berikutnya. Yundabu alla yatakallama hala khurujil kharid mutlaqan dzikron kana au ghairah. Sunat tidak berkalam, baik kalamnya zikir maupun tidak zikir. Meskipun yang dia omongkan zikir maupun yang bukan zikir, itu sunat tidak berkalam pada saat kotoran keluar. Pada saat kotoran keluar, masih dalam proses keluar, itu sunat tidak ngomong apa saja.
Kalau kotorannya sudah keluar boleh ngomong, tapi ngomongnya selain zikir. Nah, ya, misal dipanggil temannya, masih lama dah, diketuk pintu, masih lama dah, kita masih ngeden, nggak usah jawab. Zikir maupun bukan zikir, pada saat kotoran mau keluar atau akan keluar atau sedang keluar, itu sunat tidak ngomong apa saja, zikir maupun yang bukan zikir, meskipun untuk jawab orang. Tapi kalau sudah beres, kotoran keluar, kencingnya selesai, beraknya selesai, ada panggilan dari luar, masih lama tak? Hampir selesai, nggak masalah jawabin. Jelas ya? Tuh. Linahi ani tahaddus alal ghaid, karena ada larangan keras dari Rasulullah SAW ngobrol atau berbicara pada saat kotoran keluar. Meskipun yang diobrolkan, yang diomongkan selain zikir atau Al-Quran, karena makruh hukumnya. Falau atosa hamidallah biqalbi faqat, kalau wahing bersin pas berak atau kencing ajiman, ajim ya. Kan sunatnya kalau di luar kamar mandi apa sunatnya? Baca alhamdulillah. Yang bersin alhamdulillah, yang dengar yarhamukallah. Alhamdulillah itu zikir. Kalau dia bersin, maka baca alhamdulillahnya di dalam hati. Hamidallah biqalbihi faqat, pujilah Allah di dalam hatimu, jangan diucapkan pakai mulutmu, makruh. Meskipun kamu habis bersin, ngerti ya? Sampai segitunya diajari ya. Kal majami, sama seperti di tempat-tempat orang kumpul. Wa yusabu alaih, pujian alhamdulillah di dalam hati yang dilakukan oleh orang yang habis bersin pada saat di dalam kamar mandi, itu tetap diganjar, tetap dapat pahala meskipun di dalam hati, tidak diucapkan secara mulut. Walaysa lana dzikrun qalbiyun yusabu alaih illa hadza, tidak ada zikiran secara hati yang tetap diganjar kecuali dalam masalah seperti ini. Zikiran yang dibaca oleh orang yang habis bersin, hatinya baca alhamdulillah. Falau khalafa wajhara bihi wa sami'ahu akhar la yutlab minhu tashmituh, jikalau dia menyalahi sunnah Nabi pada saat dia ngeden, berak, buang air besar ataupun kecil, lalu dia bersin, dia keraskan secara mulut baca alhamdulillahnya, acim, alhamdulillah, sehingga didengar oleh orang lain yang di luar kamar mandi. Maka orang lain yang di luar kamar mandi tidak disunatkan tasmid, tidak disunatkan mendoakan dengan doa yarhamukallah kepada orang tersebut. Di adami thalabil hamdi fihi lafdzon, karena secara lafaz dia tidak dianjurkan oleh Allah secara syariat baca alhamdulillah pada saat bersin secara mulut, tapi dianjurkannya secara hati. Fa in takallama walam yusmi nafsa fala karohata, kalau dia berkalam mengucapkan alhamdulillah tapi ucapan ini tidak didengar oleh orang lain, maka tidak ada kemakruhan. Kayak gitu. Cukup, kita lanjutkan pertemuan berikut cara kita duduk dalam qatil hajah. Ini kita masih bahas masalah doa dan berkalam saja. Amin. Dan bermanfaat ya. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mari kita baca doa-doa yang sudah kita terangkan tadi. Doa sebelum masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sekarang riwayat lainnya. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an najisi al khabisi
al-mukhbisi asyaitonir rajim. Doa ketika keluar kamar mandi, ghufranak ghufranak ghufranak. Doa ketika melepas pakaian, bismillahilladzi la ilaha illahu bismillahilladzi la ilaha illahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu ketika melepas pakaian. Ketika pakai pakaian ada sendiri doanya. Ketika setiap kita pakai pakaian hampir mirip dengan doa ketika habis makan. Ketika kita pakai pakaian selesai dipakai, doanya gini, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa yang dibaca pada saat kotoran keluar, yang dibaca di dalam hati, atau doa yang sangat dianjurkan pada saat kita dikasih tahu tentang kelebihan kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.